Halo teman-teman, kali ini ceritanya berkisah tentang hilangnya 5 pendaki di malam tahun baru dengan judul Uji Nyali. Yuk kita tonton videonya. Nama tokoh dan nama tempat sudah disamarkan. Tahun 2022 sebentar lagi berakhir. Tahun baru ini kita kemana? Tanya Syarif pada kedua temannya yang duduk di depannya. Iya nih, mumpung ada uangnya, sahut Rasi. Bagaimana kalau kita ke Banjarmasin saja? Sudah pasti di sana asik, ujar Petra. Kalau hanya mau lihat kembang api, di Purca sana pun sudah bagus sekali, dekat pula, ujar Syarif. Aku sudah bosan ke Purca terus. Berapa kali tahun selalu saja ke Purca, jawab Ebet. Memangnya ada acara apa di Banjarmasin sana? Acara mereka itu banyak tahu, kata temanku yang di sana nanti akan ada artis dari ibu kota yang datang. Seru tuh, siapa ya artisnya? Makanya itu, ke Banjarmasin saja kita ya. Setuju, kapan kita berangkat? Tanya Rasi. Ini kan tanggal 22 Desember. Bagaimana kalau kita berangkat sekitar tanggal 28, ujar Ebet. Atau Petra. Oke, kami ini sih setuju saja. Iya kan Rif? Ujar Nasi merangkul Syarif. Syarif mengangguk sambil tersenyum kecut. Tak terasa waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah di hari yang telah mereka sepakati. Senyum cerah ketiganya menghiasi bibir mereka. Selfie terus saja kerjamu sih, tegur Ebet. Terserah aku dong, HP punyaku, jawab Rasi sewot. Saat Rasi masih asik selfie, Ebet berteriak nyaring. Nah itu dia, bisnya datang, teriak Ebet seraya menunjuk ke arah bis. Saat bus berhenti, mereka langsung masuk. Tentu saja mereka jauh lebih gesit dibanding para lansia yang juga sedang menunggu bus. Perjalanan dari Tumbang Desa mereka ke pelabuhan berjarak sekitar 60 sampai 70 km. Rasi memasang headsetnya dan mulai mendengarkan lagu. Sementara kedua temannya masih mengobrol tentang tujuan mereka saat sudah tiba di Banjarmasin nanti. Di tengah perjalanan bus sering berhenti disebabkan para penumpang yang merupakan lansia tadi sudah sampai di tujuan mereka. Bus itu memang khusus untuk mengantar para warga di sekitar area tersebut. Sebab sebelum adanya bus itu, para warga sering menumpang pada truk maupun Volvo yang mengangkut batu bara. Makanya oleh perusahaan di sana disediakanlah bus untuk para warga agar para supir batu bara dan warga sama-sama merasa nyaman, tak terganggu. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek dan seorang anak lelaki yang naik bus. Saat mereka masuk, tercium aroma cempedak dan durian yang menusuk hidung. Rasi menoleh ke arah si anak lelaki itu yang tengah makan mie mentah. Kesini, panggilnya. Tanpa ragu, si anak lelaki itu langsung menghampiri Rasi sambil terus memakan mie mentahnya. Durian itu satu bijinya berapa? Durianku yang kecil 3 biji 10.000. Kalau punya kakekku, durian dari Lembah Tengkorak 50.000 sebiji. Astaga, mahal sekali. Kalau mau yang murah, cari sendiri kalian ke Lembah Tengkorak sana, supaya kalian tahu seperti apa perjuangan kami. Iya, aku tahu kok. Di Lembah Beruang sana banyak beruang, belum lagi macan dahannya. Aku mau beli satu yang punya kakekmu, ujar Rasi tersenyum. Nah gitu dong, ucap anak lelaki itu sambil tersenyum cerah.
Tidak berapa lama dia kembali lagi sambil menenteng durian berukuran besar tersebut. Makasih. Gimana caranya kamu membukanya itu sih? Tanya Ebet menunjuk ke arah durian yang dibeli oleh Rasi. Digigit, jawab Rasi sekenanya. Kedua temannya hanya geleng-geleng mendengar jawaban sewot dari Rasi tersebut. Singkat cerita, bus sudah sampai di pemberhentian biasanya. Memang masih lumayan jauh dari pelabuhan. Ketiganya berjalan dengan tergesa-gesa menuju pelabuhan, sebab mereka takut kalau mesin motor yang akan membawa mereka ke kota sudah berangkat. Rupanya mesin motor itu masih ada. Di sana hanya ada 2 mesin motor yang biasanya bolak-balik ke kota. Dengan semangatnya Rasi, Syarif, dan Ebet masuk ke dalam mesin motor. Meskipun saat itu belum ada penumpang lain selain mereka bertiga. Mau sampai mana kamu bawa durianmu itu? Tanya Syarif pada Rasi. Ini mau kubuka, jawab Rasi seraya mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Astaga, membawa pisau rupanya kamu ini. Aku kan bukannya mau membunuh orang, jawab Rasi. Simpan cepat pisaumu itu, nanti malah dikira orang yang bukan-bukan. Rasi menurut saja. Setelah membuka duriannya, Rasi langsung memasukkan pisaunya ke dalam tas. Ebet mengeluarkan permennya dari dalam saku celana. Dia membuka satu lalu memakannya. Wah, ternyata benar ya, kau berhenti merokok, ujar Syarif tersenyum. Iyalah, dadaku sakit, buat apa melanjutkannya, jawab Ebet. Memang dasarnya kamu yang keterlaluan. 17-20 slop dalam 1 bulan. Itu namanya bukan merokok, tapi makan rokok. Rasi tertawa mendengar perkataan Syarif tersebut. Bahkan durian yang berada dalam mulutnya sampai tersembur keluar. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di pelabuhan kota. Syarif dan Rasi tampak senang sekali melihat ramainya orang berlalu lalang di sana. Berbeda dengan Ebet yang memang sudah sering ke kota. Yuk cepat, kita ke terminal bus, ajak Ebet seraya menarik tangan kedua temannya yang sedang asik bersuah foto tersebut. Dasar tidak tahu sabar, gerutu Rasi kesal. Mau lihat artis Jakarta atau gak kalian ini ha? Mereka bertiga naik ojek menuju ke terminal atas. Sesampainya di terminal, lagi-lagi Rasi kembali asik bersuah foto. Si, kau makankah tidak? Kalau menunggu bus berangkat masih lumayan lama. Makan dong. Dari hulu sana tadi aku memang belum makan, cuma makan buah durian itu saja. Mereka memesan makanan di salah satu warung yang ada di area terminal tersebut. Setelahnya mereka beristirahat menunggu jam keberangkatan bus yang akan membawa mereka ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 8 malam mereka sudah berada di dalam bus. Mesin bus pun sudah dihidupkan. Di dalam bus penuh dengan para penumpang. Syarif dan Rasi duduk bersebelahan, sementara Ebet duduk bersebelahan dengan seorang nenek-nenek. Mau kemana, Nek? Tanya Ebet berbahasa basi dengan teman sebangkunya itu. Kamu bilang apa, Cu? Nenek ini tidak bisa mengerti bahasa Bakumpai, jawab nenek tersebut sembari menyipitkan matanya menatap Ebet. Oh iya, kata saya tadi, nenek mau kemana? Oh, nenek mau pulang ke kampung setelah 1 minggu bersilaturahmi ke rumah saudara. Oh begitu, nenek asli orang mana? Nenek asli orang Tapin, tapi saudara menyebar. Ada yang tinggal di Kota Baru, ada yang di Amuntai, dan yang paling bungsu di Teweh sini. Ebet mengangguk mendengar cerita si nenek. Hanya dalam sebentar saja keduanya sudah akrab, bahkan sudah terlihat seperti cucu dan nenek kandung.
Mereka bercerita sampai berjam-jam lamanya. Syarif dan Rasi yang memang tidak terlalu suka mengobrol hanya melongo dan geleng-geleng kepala melihat Ebet yang bisa seakrab itu dengan orang yang baru saja dia temui. "Nenek mau turun, bus singgah di warung," tanya Ebet. Nenek itu mengangguk. Meskipun sudah cukup berumur, tapi nenek tersebut masih sangat kuat. Beliau sama sekali tidak mabuk perjalanan. Berbeda dengan Rasi dan Syarif yang sudah sempoyongan karena lemas setelah muntah terus-terusan. "Yang berdua itu temanmu kah, Cu?" "Iya, Nek, teman saya. Kami ini sebenarnya mau ke Banjar, mau melihat artis tahun baru ini." "Oh, artis siapa yang datang? Rhoma Irama kah?" "Kalau itu saya juga tidak tahu, Nek. Mungkin bukan Rhoma Irama." Si nenek mengangguk. Ebet segera menggandeng lengan si nenek agar beliau tidak jatuh saat turun dari bus. "Sungguh beruntung sekali kalau nenek punya cucu seperti kamu ini, Cu," ucap si nenek seraya menepuk-nepuk punggung lengan Ebet. "Nenek mau makan apa? Biar sekalian saya pesankan." "Nenek, teh panas saja. Nenek tidak nafsu makan kalau sedang dalam perjalanan begini." "Nggih nih." Setelah memesan makanan, Syarif dan Rasi mendekati meja Ebet dan si nenek. Mereka juga ikut duduk bersama di sana. Mereka berempat sesekali mengobrol, namun yang selalu terdengar bercerita adalah si nenek. Beliau bercerita tentang banyak segala hal. Tak terasa makanan yang disantap ketiganya sudah habis, namun cerita dari mulut si nenek masih asik untuk didengarkan. "Kita kembali ke bus yuk, sepertinya sudah mau berangkat," ujar Syarif menunjuk ke arah bus di luar rumah makan itu. Terlihat sang supir sudah menunggu di pintu depan bus. Para penumpang pun mulai berbondong-bondong untuk kembali menaiki bus. Perjalanan kembali dilanjutkan. Si nenek sudah tertidur, sementara Ebet masih asik menatap layar HP-nya. Begitu juga dengan Rasi yang masih fokus dengan HP-nya. "Si, ada sinyalmu?" tanya Ebet. "Ada." "Punyaku tidak ada sih. Mungkin HP-mu sudah rusak," jawab Rasi sekenanya. Padahal ia tahu maksud dari pertanyaan itu. "Tolong minta wifi-mu sih," ucap Ebet akhirnya. Rasi mencibir, namun dia tetap menghidupkan hotspot selulernya. "Lain kali gak usah basa-basi, bilang aja langsung," ujar Rasi. Ebet tersenyum kecil. Musik masih terdengar dari tape audio bus tersebut. Syarif terbangun dan melihat para penumpang di sekelilingnya sudah tertidur, dan hanya ada beberapa yang masih terjaga. Dia melihat ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, dan rupanya jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, yang berarti mereka sudah memasuki Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 8 pagi mereka tiba di Terminal PAL 6 Banjar. Syarif, Rasi, dan Ebet bergantian mandi di kamar mandi umum yang berada di area terminal. Lalu ketiganya makan dan mulai merencanakan perjalanan selanjutnya. "Kita ke Martapura dulu karena temanku bilang dia menunggu kita di sana," ucap Ebet. "Di mana itu, Bet?" tanya Syarif yang memang belum pernah ke kota Banjarmasin. "Kalian lihat masjid besar yang bersebelahan dengan pasar tadi?" "Oh, masjid itu. Nah, kita harus ke situ." "Kenapa tidak sekalian tadi saja, Bet? Biar irit ongkos. Lah ini malah harus balik lagi." "Ya mana aku tahu, dia baru saja membalas chatku." Dengan bantuan seorang laki-laki di terminal itu, mereka pun dicarikan sebuah taksi yang akan membawa mereka ke Martapura. Syarif tampak sangat menikmati suasana kota Banjar tersebut.
Ia terheran-heran kala melihat banyaknya orang berjualan. Pedagang sini tak terhitung banyaknya ya Bet, celetuk Syarif. Ebet langsung memukul lengan Syarif. Kamu jangan katrok begitu Rif, diam saja mulutmu itu. Kalau mau lihat-lihat saja, tidak usah dibicarakan, aku malu tahu. Iya nih si Syarif, katrok sekali. Kamu juga sama saja, aku dengar kok tadi malam dan pagi tadi kau bilang, waduh katamu lampu mereka ini menyala pagi dan malam, lampu sampai ke atas atap, apakah tidak drop aki mereka? Itu katamu tadi, ujar Ebet. Rasi tersenyum malu. Terus kau tidak lihat lampu mereka itu? Itu PLN, mereka tidak memakai tenaga surya dan aki seperti kita. Dasar kau ini katrok. Nah itu, kalau kami ini katrok kampungan, lalu kenapa kau membawa kami? Ujar Rasi kesal. Sesampainya di Martapura, Ebet langsung menelpon temannya, dan tidak berapa lama temannya itu datang. Ebet dan orang itu berjabat tangan sambil memperkenalkan diri satu sama lain. Ini namanya Masjid Agung Al-Karomah Martapura, atau kami menyebutnya Masjid Martapura. Mau masuk dulu? Tanya Rizky pada Ebet dan ketiga temannya. Ketiganya mengangguk. Mereka tercengang begitu memasuki masjid tersebut. Kalian lihat tiang-tiangnya yang ada bunga-bunga itu? Tanya Rizky. Ebet dan kawan-kawan mengangguk. Konon cerita nenekku, dulu tidak ada para tukang yang sanggup mengangkat tiang tersebut, dan ada seorang ulama yang berdoa. Lalu keesokannya tiang-tiang itu sudah berdiri dengan tegap di sana. Dan setelah kabar itu tersebar, banyak orang-orang mulai berhajat di sana. Kebanyakan dari hajat mereka memang terkabul. Dan kalau semisal tangan kita bertemu antara tangan kanan dan tangan kiri saat memeluk tiang itu, maka katanya usia kita tidak akan lama lagi. Mana mungkin kedua tangan kita bisa bertemu kalau tiangnya saja sebesar itu, ujar Rasi. Iya, itu cerita dari mulut ke mulut, aku juga belum pernah mencoba, jawab Rizky. Setelah mendengarkan cerita Rizky panjang lebar tentang masjid tersebut, mereka pun dibawa berkeliling pasar Martapura. Syarif, Rasi, dan Ebet sangat menikmati suasana ramai di pasar tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian, mereka keluar ke arah kumpulan taksi yang ada di sebelah pagar Masjid Martapura. Mereka berempat menaiki taksi itu dan menuju ke arah rumah Rizky yang berada tidak terlalu jauh dari pasar itu. Silakan masuk, ini rumahku, ujar Rizky. Rumah bercat hijau muda itu cukup besar dan halamannya juga cukup luas. Mereka bertiga, Rizky memperkenalkan dengan orang tuanya. Dan untungnya orang tua Rizky menyambut ramah kedatangan ketiganya. Ini tempat apa, Riz? Tanya Rasi. Oh ini studio kecilku. Aku mulai membuat video yang ku upload di YouTube. Ya, selama 1 tahun ini subscriberku baru 200 orang, jawab Rizky sambil tersenyum. Kalian tidur di sini nggak apa-apa kan? Ujar Rizky memperlihatkan kamarnya yang sudah dipenuhi oleh kasur yang disusun memanjang. Rupanya Rizky memang sudah menanti kedatangan mereka hari itu. Sengaja kupersiapkan karena pastinya kalian lelah kan? Ujar Rizky tersenyum. Teman-teman, bagaimana kalau besok kita pergi berkemah? Akan kubawa kalian melihat pemandangan yang indah, ajak Rizky saat mereka tengah menyantap makan malam yang disediakan oleh ibunya Rizky. Menonton konser artis tahun barunya bagaimana? Tanya Rasi. Acara itu diadakan selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari malam tahun barunya. Nah, sementara kita cuma berkemah sehari saja, jadi masih ada waktu untuk kita melihat acaranya.
Baiklah kalau begitu, aku setuju, jawab Rasi, Syarif, dan Ebet bersamaan. Keesokan paginya mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat berkemah. Kenalkan, ini Mulkam, temanku. Dia juga ikut berkemah bersama kita. Tidak seperti Rizky, Mulkam sedikit cuek dan tak banyak omong. Mulkam dan Rizky mendokumentasikan perjalanan mereka hingga mereka tiba di sebuah gunung yang ternyata merupakan tempat wisata dan kemah. Gunung itu masih berada di Provinsi Kalimantan Selatan, hanya saja jaraknya lumayan jauh dari Martapura. Perasaanku kok gak enak ya, Riz, ujar Ebet. Ah, bawa santai saja. Biasanya malam tahun baru banyak kok orang kemah di sini, jawab Rizky. Namun sepanjang perjalanan mendaki, mereka berlima sama sekali tidak bertemu dengan pendaki lain. Jalan menuju puncak pun dipenuhi akar-akaran yang menjuntai, bahkan banyak duri yang melukai mereka. Ini sepertinya bukan jalan yang sering dilalui orang, ujar Syarif. Iya, jalan kita ini seperti sedang membuka jalan baru, sahut Rasi. Kalian ini tahu jalannya ke tempat kemah itu tidak? Tanya Syarif pada Rizky. Jalan yang kita lewati benar kok, katanya memang lurus saja dari bawah, jawab Rizky. Katanya, jadi kau tidak tahu jalan ke atas? Atau jangan-jangan kau belum pernah ke sini sebelumnya, ujar Ebet panik. Rizky tertawa. Tidak usah panik begitu, kalaupun kita tersesat tidak akan sedrama di film-film. Nanti juga ketemu sama orang, sama warga lokal yang tinggal dekat dengan gunung ini. Ebet, Syarif, dan Rasi menjadi emosi mendengar jawaban santai disertai tawa Rizky tersebut. Tujuan kalian membawa kami kemari itu untuk apa sebenarnya? Tanya Ebet berusaha tenang. Ya untuk membuat konten, karena teman-temanku di sini tidak ada yang mau ikut. Makanya aku bawa kalian, tapi aku janji setelah kita pulang nanti, aku akan membawa kalian ke acara itu. Ebet terduduk, wajahnya memerah karena marah. Kita bertiga pulang, ujar Ebet akhirnya. Kalian berdua terserah, lanjutkan saja konten-konten sialan kalian itu, ujar Ebet menunjuk Rizky dan Mulkam. Lalu di sana mereka berpisah. Syarif, Ebet, dan Rasi kembali dengan cara mengikuti jalan mereka naik sebelumnya. Namun hingga matahari terbenam, semua usaha mereka untuk turun gunung terasa hanya berputar-putar di tempat saja. Karena kelelahan, mereka bertiga pun beristirahat sambil terus mengawasi keadaan sekitar, takut kalau ada hewan buas yang mengincar. Bodoh, kenapa aku ikut kemari? Seharusnya aku tidak perlu ikut, seharusnya aku diam saja di kampung, keluh Syarif. Maafkan aku teman-teman, ini salahku, seharusnya aku tidak mempercayai Rizky dan membawa kalian kemari, ucap Ebet. Lalu sekarang bagaimana, Bet? Bagaimana kalau kita tidak bisa keluar dari sini? Dari tadi jalannya seperti berputar-putar saja, ujar Rasi sambil mengangkat tinggi HP-nya ke atas berharap mendapatkan sinyal. Mereka semua terdiam kala mendengar suara langkah menerabas semak belukar dan tiba-tiba sorotan senter mengenai ketiganya. Ebet, kalian belum pulang? Tanya orang yang memegang senter tersebut. Ebet berdiri, dia menghampiri Rizky dan Mulkam yang berjalan ke arah mereka. Kami tidak bisa pulang, kami seperti berputar-putar di tempat yang sama sedari tadi, ujar Ebet geram. Tenang Bet, kami juga merasakan yang sama, ujar Rizky menahan tubuh Ebet, mengira kalau Ebet akan melakukan kekerasan padanya. Cepat keluarkan korek, kita buat api, ujar Ebet menarik tas milik Rizky. Oh iya, jawab Rizky seraya menurunkan tasnya.
Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di sana, sebab tak memungkinkan memaksa mencari jalan turun di saat tubuh mereka sudah kelelahan seperti itu. Mereka memasak nasi dan mie instan. Tiba-tiba di saat mereka makan itulah Mulkam mengeluarkan 2 biji telur rebus dari dalam tasnya. "Kau bawa telur rebus dari rumah?" tanya Rasi. "Iya, memangnya kenapa?" "Astaga, kau tidak tahu apa-apa?" tanya Syarif. Mulkam menggeleng. "Bisa jadi telur rebusmu itu yang membuat kita disesatkan oleh mereka," ujar Rasi. "Di tempat kami pantangan masuk hutan atau berada di hutan tidak boleh membawa telur rebus, tidak boleh membakar ikan saluang, dungan, dan baan, apalagi di malam hari. Apa di sini tidak ada pantangan seperti itu?" tanya Ebet. "Ada, tapi kurasa itu hanya mitos. Buktinya aku baik-baik saja," jawab Mulkan tanpa rasa bersalah. Rasi tersulut emosi mendengar jawaban Mulkan. Untung saja Ebet dan Syarif berhasil menenangkannya. Hening, tak ada lagi percakapan di antara mereka berlima. Mereka tidur bergantian dan saling menjaga satu sama lain. Hanya Mulkan yang tak mau tidur bergiliran. Rizky," panggil Syarif yang melihat Rizky berjalan ke arah semak-semak. Tanpa berpikir panjang, Syarif langsung berlari mengejar Rizky. Dan untungnya Rizky berhasil ditarik sebelum berjalan ke arah lubang besar yang berada di balik semak-semak itu. "Kau ngapain kesini?" bentak Syarif yang jantungnya masih terasa berdegup-degup kencang itu. Rizky melihat sekeliling seperti baru saja tersadar dari mimpinya. "Mana ibuku tadi, Rif?" tanyanya tiba-tiba. Plak! Syarif menampar pipi Rizky sehingga Rizky benar-benar tersadar. Sesampainya di tempat teman-temannya, Syarif menyuruh Rizky untuk tidur. Ia tak lagi menanyakan apapun pada Rizky. Syarif menguap, matanya kini mulai terasa berat. Tiba-tiba lamat-lamat dia mendengar suara lembut dari balik semak-semak. Suara yang sangat ia kenal. "Ibu?" ujar Syarif. Tidak mungkin. Ya Tuhan, lindungilah aku, lindungilah kami." "Syarif," panggil suara itu lagi. "Bet, bangun," ujar Syarif sambil menguncang tubuh kedua temannya yang masih terlelap tersebut. "Apa sih?" tanya Rasi. "Ada sesuatu." "Shh, bisakah kau acuhkan saja, Rif? Kita ini di hutan, ingat, di hutan. Jangan menanggapi suara-suara itu. Tak peduli apapun yang kau dengar." Syarif terdiam. Ebet beranjak lalu duduk di sebelah Syarif yang wajahnya seperti ketakutan itu. "Kau tidak apa-apa?" tanya Ebet. Aku tidak apa-apa. Sekarang tidurlah, biar aku yang jaga." "Tidak, Bet, kita sama-sama jaga. Sepertinya lebih aman kalau berdua yang jaga," jawab Syarif. "Baiklah." Untuk mengusir rasa takut, keduanya mulai bercerita hal-hal yang indah dan lucu. Hingga tak terasa pagi mulai menjelang. Saat akan memasak, mereka baru sadar bahwa air yang mereka bawa rupanya sudah habis, sebab digunakan untuk memasak, mencuci piring, dan minum. "Mulkan, sebaiknya kau meminta maaf pada mereka yang menghuni gunung di sini, supaya kita bisa pulang," suruh Ebet. Iya," jawab Mulkan singkat lalu menarik resletingnya dan mengencingi salah satu pohon kecil di sana. Rasi mengumpat. "Buk, bruk!" Rizky memukul Mulkan hingga ia terjatuh mengenai pohon yang tadi dikencinginya. "Aku mengajakmu ikut bukan berarti kau boleh berbuat semaunya di sini. Yang dikatakan Ebet, Syarif, dan Rasi itu benar.
Kau harus meminta maaf pada penghuni gunung ini, ujar Rizky yang sudah dipegangi oleh Ebet dan Rasi. Tanpa berkata apa-apa, Mulkan akhirnya meminta maaf dengan lantang di sana. Puas kalian, ujarnya dengan tatapan tajam. Yang tidak kau lihat bukan berarti tidak ada, Mul, ujar Syarif balas menatap Mulkan dengan tajam. Sesuai saran Rasi, mereka akhirnya terlebih dulu untuk mencari sumber air di sana. Sebab menurut Rasi, jika mereka mengikuti aliran air itu sampai ke hilir, setidaknya mereka akan menemukan tempat tinggal, pondok warga, dan syukur-syukur kalau menemukan sungai besar yang mengarah ke desa. Sungai itu dangkal dan tidak terlalu besar, namun ada banyak ikan saluang di dalamnya. Boleh tidak kalau kita tangkap dan makan ikan-ikan ini? Tanya Rizky. Sepertinya ikan di sini masih tidak terjamah orang, makanya mereka tidak liar dan tidak takut manusia. Lihat, ludahku saja mereka perebutkan, ujar Ebet. Atas kesepakatan bersama, mereka pun menangkap ikan-ikan itu untuk lauk makan. Ikan saluang yang didapat mereka rebus dan dimakan dengan nasi hangat. Walaupun tidak terbiasa makan ikan rebus, Rizky merasa makanan yang ia makan hari itu sangat nikmat sekali. Setelah kenyang, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengikuti aliran air. Jalan yang mereka tempuh tidaklah semudah yang dibayangkan, sebab beberapa kali mereka hampir tergelincir saat menginjak bebatuan yang berlumut tebal. Tak terasa hari mulai gelap. Wajar saja jika mereka merasakan gelap lebih cepat dibanding jika mereka berada di luar hutan, karena disebabkan oleh rimbunnya pepohonan di sana yang membuat sinar matahari terhalang. Bagaimana ini, Bet? Hari sudah gelap. Apa kita berhenti dulu, lalu kita lanjutkan besok pagi lagi? Tanya Rizky. Ebet menarik napas panjang. Dia menatap ke arah Syarif yang wajahnya sudah mulai pucat. Kau sakit, Rif? Tanya Ebet. Syarif menggeleng, tatapannya seperti kosong. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Kita akan dirikan tenda di sisi sungai ini, ujar Ebet. Kau kenapa, Rif? Syarif lagi-lagi hanya menggeleng. Tatapannya kosong menatap ke arah bebatuan besar di pinggir sungai itu. Sungai tempat mereka berada saat itu memang jauh lebih lebar dibanding sebelumnya, mungkin sekitar 2 meter lebarnya. Namun sama seperti sebelumnya, air sungai itu dangkal dan yang paling dalam hanya sebatas lutut. Kau istirahatlah, Rif, kau pasti kecapean, ujar Rasi. Kau tahu aku kan sih, Bet. Kita ini anak pedalaman, kita tahu caranya bertahan hidup di hutan. Dan setiap hari kita mencari uang dengan cara keluar masuk hutan. Tapi hutan ini berbeda, ujar Syarif pelan hampir tak terdengar. Rasi dan Ebet paham dengan apa yang dimaksud oleh Syarif. Aku paham, aku pun merasakannya, Rif. Aku juga punya mata, aku melihat apa yang kamu lihat. Tapi kau tahu kan kita sedang berada di mana? Apapun yang kita lihat dan kita dengar itu tidak nyata, ujar Rasi. Dan jangan sekali-sekali kamu meresponnya, atau kalau tidak kita pulang hanya tinggal nama, ujar Ebet menimpali. Syarif tertunduk, tubuhnya mulai bergetar, dia menangis. Kita pasti pulang kan? Tanya Syarif di sela isak tangisnya. Pasti, kita pasti pulang, jawab Ebet dan Rasi bersamaan. Beras yang mereka bawa sudah habis. Malam itu mereka hanya duduk-duduk di luar tenda sambil memandangi api unggun yang mereka buat. Sesekali terdengar suara perut mereka yang keroncongan. Riz, kita cari ikan yuk, ujar Rasi. Memangnya kita bisa menggunakan tangguk dari akar dan rumput tadi itu untuk menangkap ikan?
Tanya Rizky. Bisa, aku juga punya pisau dan mata kail beserta tali nilonnya, jawab Rasi membuat teman-temannya melotot. Yang benar saja, kok sampai membawa mata kail dari Kalteng? Tanya Ebet tak percaya. Sebenarnya bukan kubawa, tapi terbawa. Ya kan ini tas yang sering kubawa ke pasar, Bet. Dan waktu itu aku pernah beli mata kail dan nilonnya, tapi belum pernah kupakai. Jadi saat kuperiksa tadi, rupanya mata kail dan nilon itu masih ada di tasku ini, jawab Rasi tersenyum. Setelah mencari cacing, Rasi dan Rizky pun pergi mencari ikan. Lebih ke hilir mereka menemukan lubang ikan jaliket. Dan tidak hanya satu lubang, di sana ternyata memang sarang ikan jaliket. Rasi berhasil menangkap 6 ekor ikan jaliket yang berukuran sebesar lengan orang dewasa. Rizky yang bertugas hanya untuk membawakan ikan tersebut pun terkagum-kagum dengan kelihayan Rasi memancing ikan-ikan itu. Keduanya pulang dengan senyum sumringah. Rizky menenteng 6 ekor ikan jaliket berukuran besar itu dengan penuh senyuman. Wah, Rasi hebat sekali. Dia yang memancing ikan-ikan ini, ujar Rizky. Syukurlah, setidaknya kita tidak kelaparan malam ini, ujar Ebet tersenyum. Mereka bersama-sama membakar ikan itu dan memakannya dengan lahap. Setelahnya mereka bergantian untuk beristirahat. Memangnya tadi itu tidak apa-apa kita membakar ikannya? Tanya Rizky. Kalau ikan tidak bersisik seperti jaliket, baung ataupun patin, ya tidak apa-apa, Riz. Yang tidak diperbolehkan itu ikan dungan, ikan baan, dan ikan saluang, jawab Rasi. Rizky mengangguk. Syarif kenapa sih? Kuperlihatkan sepertinya dia jarang sekali ngomong hari ini. Ya wajarlah, siapa juga yang happy saat tersesat begini, jawab Rasi. Malam semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Rasi mengarahkan senternya ke segala penjuru untuk memastikan bahwa tidak ada binatang buas di sekitar tenda. Aku masih sayang padamu, Nana. Rasi menyanyi dengan lumayan nyaring. Tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Rasi dari balik semak-semak. Tentu saja Rasi langsung masuk ke dalam tenda saat mendengar suara itu. Dia duduk meringkuk di dekat Syarif yang sudah tertidur pulas. Di luar tenda terdengar suara langkah kaki yang membuat Rasi semakin ketakutan. Ikuti dia akan membawa kalian pulang, ujar suara itu. Rasi membuka matanya melihat ke sekeliling. Temannya masih tertidur. Rif, bangun. Kenapa sih? Temani aku keluar. Aku mau buang air kecil, jawab Rasi dengan suara gemetar. Rasi tak mau menceritakan yang baru saja dia alami pada Syarif, sebab ia tak ingin Syarif semakin ketakutan. Sudah, tanya Syarif melihat Rasi yang berdiri mematung itu. Rasi mengangguk, kemudian keduanya kembali lagi ke dalam tenda. Keesokan paginya mereka dikagetkan dengan teriakan Rizky yang mendapati seekor anjing putih di depan tenda mereka. Jangan dipukul, teriak Rasi menghentikan Mulkan yang sudah memegang kayu panjang dan akan menghantamkannya pada anjing putih tersebut. Ini anjing hidup di hutan, sudah pasti dia buas, ujar Mulkan. Rasi tak menghiraukan perkataan Mulkan. Dia mendekati anjing itu dan berjongkok menatapnya. Kaukah yang dimaksudkan suara semalam? Tanya Rasi pelan. Anjing itu menjulurkan lidahnya, ekornya bergoyang-goyang. Terlihat dia begitu sangat jinak. Namun saat akan disentuh oleh Rasi, anjing itu menghindar. Cepat kemasi barang-barang kita ikuti anjing ini. Aku yakin dia akan membawa kita ke pemukiman warga, seru Rasi pada teman-temannya.
Bagaimana kalau anjing itu malah membawa kita masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan? Tanya Mulkan. Kalau kau mau ikut kami silahkan, kalau kau mau pergi sendiri juga silahkan, jawab Rasi. Anjing itu duduk memperhatikan mereka yang tengah sibuk membereskan tenda masing-masing. Dan setelah semuanya beres, anjing itu lantas beranjak dari duduknya. Bawa kami keluar dari gunung ini ya, ucap Rasi pada anjing putih tersebut. Seakan paham dengan yang diucapkan oleh Rasi, anjing putih itu langsung berjalan mendahului mereka. Tidak sampai setengah jam, mereka mulai merasakan sinar matahari yang tidak lagi dihalangi oleh rimbunnya pepohonan tinggi. Dan tidak lama anjing itu berhenti. Dia menyala ke arah depan. Rupanya di sanalah jalan awal mereka masuk. Kita sudah keluar, tanya Syarif tak percaya. Mereka berempat saling berpelukan, senyum bahagia menghiasi bibir mereka. Dan saat Rasi hendak berterima kasih pada anjing putih yang mengantar mereka tadi, ternyata anjing itu sudah menghilang. Kau lihat anjing tadi? Tanya Rasi pada Mulkan. Lelaki itu menggeleng. Terima kasih anjing putih, ujar Rasi. Singkat cerita, saat mereka sampai di rumah, terlihat di rumah Rizky sudah banyak sekali orang-orang berkumpul di sana. Dan ketika orang tuanya melihat kedatangan Rizky, ibunya langsung berlari ke arahnya. Kamu baik-baik saja Rizky? Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih telah mengembalikan Rizky dengan keadaan yang sehat, ucap ibunya sesenggukan. Ma, kenapa begini? Kan aku baru pergi 2 hari, ujar Rizky berusaha melepaskan pelukan ibunya. Plak, Rizky dipukul oleh ibunya. 2 hari apaan? Kalian sudah tidak pulang lebih dari seminggu. Kalian menghilang lebih dari seminggu, Rizky. Ebet, Rasi, Syarif, dan Mulkan yang mendengar itu tampak kaget. Terlebih lagi Mulkan. Dia seperti tak percaya. Kami tidak tahu kalian kemana, tapi kami ingat bahwa kalian hanya akan pergi sehari semalam saja untuk berkemah tahun baru. Tapi ditunggu-tunggu sehari 2 hari, kalian tidak juga pulang. Sampai-sampai teman-temanmu semuanya kami hubungi, berharap kami bisa menemukan kamu, Rizky. Tapi sungguh kami hanya tersesat selama 2 hari. Semalam kami cuma makan ikan bakar, karena persediaan beras dan mie yang kami bawa hanya cukup untuk 1 hari saja, ujar Rizky. Kami paham Riz, kalian tidak hanya tersesat, tapi kalian juga sudah masuk ke dunia gaib. Rizky, Ebet, Syarif, Rasi, dan Mulkan diberikan air doa dan juga makanan yang sudah didoakan sebelumnya. Menurut seseorang yang disebut guru itu, konon katanya Syarif hendak diajak mereka tinggal di sana, di gunung itu. Untung saja Syarif tidak dibiarkan sendirian dan melamun, sehingga dia masih bisa pulang bersama teman-temannya. Dan anjing putih yang mengantar mereka itu adalah perwujudan dari sosok penjaga Rasi yang dipelihara sejak turun-temurun oleh keluarganya. Namun Rasi sendiri tidak mengetahui tentang sosok itu. Menurut Rasi, memang mereka selalu membuat makanan dalam jumlah besar setiap 1 tahun sekali. Tapi keluarganya tidak pernah menceritakan untuk apa makanan dibuat. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya dipastikan baik-baik saja oleh keluarga yang disebut guru tersebut, Ebet, Rasi, dan Syarif pun diperbolehkan pulang ke daerah mereka. Aku tidak mau lagi ke Banjarmasin, ucap Syarif. Kenapa? Tanya Ebet. Takut kejadian yang menimpa kita kemarin kembali terulang. Lah, itu kan di gunungnya, di hutannya, bukan di kotanya, Rif. Iya sih, tapi aku takut ketemu orang kayak Rizky lagi. Kesini bukannya nonton konser, malah hampir pulang tinggal nama.
Kurtus Syarif yang disambut tawa oleh kedua temannya. Sekian ceritanya yang ditulis oleh Om Ras. Ikuti akun beliau ya di Twitter. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.